Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa menghadiri berbagai macam kegiatan keagamaan, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala atau majelis ta'lim, kegiatan menuntut ilmu dalam rangka memahami agama Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka agar lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman berbagai macam kegelapan kepada cahaya, gelapnya kebodohan, gelapnya kekufuran, gelapnya kemaksiatan kepada cahaya ilmu, kepada cahaya iman, dan kepada cahaya ketaatan. Jamaah bahagia, kita teruskan, kita lanjutkan pembacaan hadis Riyadhus Shalihin. Sekarang bab taubat, hadis yang 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin faqala la faqatalahu fakammala bi mi'atan thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin 'alimin faqala innahu qatala 100 nafsin fahal lahu min taubatin faqala na'am wa man yaqulu bainahu bainat taubah in dhalik ila ardi kadza wa kadza wa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillah ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardu su' fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq atahu al-maut fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab faqalat malaikatur rahmah jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala wa qalat malaikatul adzab innahu lam ya'mal khairan qattu fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakaman faqala kisu ma bainal ardaini fa ila ayyihima kana adna fa huwa lahu faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada faqabadatuhu malaikatur rahmah muttafaqun alaih. Dan dari Abu Sa'id, namanya Sa'd bin Malik, Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, biasa disebut dengan Abu Sa'id al-Khudri. Semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada
pada orang-orang sebelum kalian seorang yang telah membunuh 99 jiwa, membunuh 99 orang. Kemudian setelah membunuh 99 orang, dia merasa menyesal, lalu bertanya tentang penduduk bumi yang paling alim, yang paling berilmu. Setelah bertanya tentang penduduk bumi yang paling alim, yang paling berilmu, maka ditunjukkan kepadanya seorang rahib, seorang pendeta, seorang ahli ibadah, seorang biarawan. Kalau perempuan biarawati, seorang rahib, seorang pendeta, seorang ahli ibadah yang kata Syekh Utsaimin yang kurang paham tentang ilmu agama. Maka sang rahib ini menjawab, tidak, taubatmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang itu biasanya menjawab pertanyaan sesuai dengan kemampuannya. Barangkali si rahib ini menjawab pertanyaan, tidak akan Allah terima taubatmu. Jangankan membunuh orang lain, bunuh diri sudah besar dosanya. Jangankan membunuh 99 orang, satu orang yang terbunuh, yang dibunuh juga sudah besar dosanya, apalagi 99 orang. Maka si rahib, si pendeta, si ahli ibadah yang kurang ilmunya menjawab, tidak, Allah tidak akan terima taubatmu karena sudah sangat bertumpuk-tumpuk dosamu. Maka sang pendeta juga dibunuh. Marah dengan jawaban yang tidak memuaskan, maka sang pendeta juga dibunuh. Genaplah ia membunuh 100 jiwa. Tetap dia bertekad untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tanya lagi, siapakah penduduk bumi yang paling alim, yang bisa memberikan kepuasan terhadap pertanyaan saya? Ditunjukkan kepada seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang tahu tentang syariat, tahu agama, dan bijak dalam cara menyampaikan agama. Maka alim ini mengatakan, pembunuh mengatakan, saya sudah membunuh 100 orang, apakah Allah terima taubat saya? Si alim mengatakan, na'am, iya. Wa may yahulu baina wa baina taubah. Nadanya pertanyaan tapi artinya pengingkaran, yakni tidak ada yang bisa menghalangi antara Allah dengan taubatmu. Maksudnya bahwa taubatmu pasti Allah terima, asalkan benar-benar mau bertaubat. Inilah jawaban yang memuaskan bagi sang penanya, yakni yang telah membunuh 100 jiwa, 100 orang. Bisa jadi karena sang alim ini tahu bahwa Allah adalah zat yang sangat mencintai hambanya yang bertaubat, dan Allah adalah maha menerima taubat lagi maha pengasih. Berapapun dosanya pasti Allah akan menerimanya. Inilah jawaban yang memuaskan bagi sang pembunuh, juga menunjukkan kedalaman daripada ilmunya sang alim. Tidak hanya sampai di situ, sang alim memberikan solusi terbaik. Setelah memberikan jawaban, iya, Allah akan terima taubatmu, sang alim ini memberikan solusi yang lain, jalan keluar, bahwa seorang yang bertaubat perlu lingkungan yang baik. Maka disarankan, intolik ila ardi kada wa kada fa inna biya unasan ya'budunallah ta'ala fa'budillah ma'ahum. Pergilah ke desa ini,
Karena di desa itu adalah orang-orangnya menyembah Allah Ta'ala, maka sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa inna il ardusu, dan jangan kembali ke desamu karena adalah desa yang buruk, desa yang rata-rata adalah orang-orang yang bermaksiat. Bisa jadi adalah desanya penuh dengan orang-orang suka membunuh. Kemudian setelah diberitakan, setelah diberikan jawaban dan diberikan solusi agar pergi ke desa yang lebih baik, maka penghuni ini benar-benar berangkat ke desa yang disarankan oleh sang alim. Fampolako, maka ia berangkat, sehingga ketika sampai di tengah jalan kematian menjemputnya. Setelah di tengah jalan kematian menjemputnya, maka ada dua malaikat yang bersengketa, yang berselisih, yang berbantah-bantahan tentang yang mati ini. Malaikat rahmat, malaikat penjaga kebaikan mengatakan bahwa ia telah bertaubat, telah menuju Allah dengan hatinya, benar-benar bertaubat. Dia datang bertaubat menuju Allah dengan hatinya, biqalbi. Malaikat azab, malaikat penjaga keburukan mengatakan bahwa benar dia telah bertobat, tapi belum pernah mengerjakan kebaikan sedikit pun. Maka datanglah malaikat yang lain dalam bentuk manusia yang menjadi hakim dari dua malaikat yang berselisih. Ia berkata, ukurlah di antara dua desa itu, kepada desa mana yang lebih dekat, maka ia menjadi penduduknya, dia sebagai penduduk desa tersebut. Maka mereka mengukurnya dan ternyata lebih dekat kepada desa yang dituju. Maka malaikat rahmat yang mengambilnya, muttafaq alaih. Jamaah yang bahagia, inilah hadis panjang yang menceritakan tentang kisah. Ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan. Pertama adalah bahwa keberadaan orang alim, keberadaan ulama itu sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan umat. Di samping juga perlu orang-orang yang tugasnya lain, perlu dokter muslim, dokter muslimah, perlu petani muslim, petani muslimah yang unggul, perlu guru dan lain-lain. Tapi juga jangan tinggalkan, perlu adanya orang alim, perlu adanya ulama yang bisa memberikan solusi terhadap problematika masyarakat. Maka Rasulullah pernah bersabda, bismillahirrahmanirrahim, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah ingin jadikan dia seorang yang baik, maka dia pahamkan tentang agamanya. Maka masing-masing kita hendaknya belajar agama ini agar kita paham dan kita menjadi baik. Minimal yang wajib-wajib, ya, minimal yang wajib-wajib. Hendaknya kita belajar Al-Quran, membacanya dengan benar agar kita menjadi orang yang baik. Hendaknya kita belajar sholat yang benar agar lebih baik. Kata Nabi bahwa kalau Allah mengendaki orang lebih baik, maka ia paham tentang agamanya. Dalam Al-Quran Allah juga jelaskan bahwa Allah membuat berbagai macam perumpamaan. Lalu Allah tutup dengan kalimat wa ma yaqiluha illal alimun. Dan tidak ada yang bisa dan tidaklah bisa memahami perumpamaan itu illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Contohnya lah sang alim ini
yang telah memberikan jawaban memuaskan. Pertama, jawabannya bahwa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawaban yang memuaskan bagi sang pembunuh. Kedua, setelah memberikan jawaban memuaskan, dia menyarankan agar pergi ke desa yang lebih baik, desa yang duduknya hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyarankan agar beribadah menyembah Allah bersama mereka. Dan dilarang wala tardi ila ardika, dan jangan kembali ke desamu, karena desamu adalah desa yang buruk, lingkungannya adalah lingkungan yang buruk. Jawaban bahagia, jawaban sang alim ini tentunya adalah karena berdasarkan ilmunya bahwa Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Allah sangat senang dengan taubat hambanya. Allah maha pengasih, akan menerima taubatnya dengan rahmatnya. Kemudian yang kedua, bahwa untuk menjadikan seorang alim, seorang paham agama dan paham dalam hal berdakwah, maka hendaknya kita ada usaha untuk belajar agama, dan masyarakat dan jamaah hendaknya mendukung bagi kader-kader yang belajar agama dengan cara meluangkan dana mereka untuk kader kita yang telah belajar agama. Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun minhum liyatafaqqahu fid din wa liyundiru qawmahum idza da'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, dan tidaklah sepatutnya orang-orang beriman itu berangkat semua ke medan perang. Dalam kondisi perang masih disuruh oleh Allah, hendaknya ada yang belajar agama, apalagi dalam kondisi aman. Maka mengapa tidak berangkat sebagian dari masyarakat untuk mendalami agama, kemudian setelah mereka kembali bisa memberikan nasihat kepada penduduknya agar mereka berhati-hati. Jamaah bahagia, itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hendaknya ada orang yang memang fokus belajar agama dalam rangka untuk menjelaskan pada masyarakat persoalan yang timbul di masyarakat. Kemudian yang pertama tentang pentingnya ilmu, pentingnya ulama. Yang kedua adalah bahwa hadis menunjukkan kesungguhan sang pembunuh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditunjukkan dengan hal-hal berikut. Pertama adalah ia setelah membunuh 99 orang berangkat bertanya, siapakah orang yang paling alim, dalam rangka untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setelah dia bunuh, dia terus berangkat lagi, mencari lagi orang yang paling alim untuk bisa memberikan jawaban apakah masih Allah terima taubatnya. Dan sang alim mengatakan, Allah akan terima taubatmu karena tidak ada penghalang antara Allah dan antara taubat. Kemudian yang kedua, setelah dia bertanya dan diberikan jawaban dan disuruh berangkat ke desa yang dituju, desa yang baik, dia benar-benar berangkat ke desa yang ditunjukkan oleh sang alim, yakni desa yang hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, malaikat rahmat mengatakan bahwa sang pembunuh adalah ja'a ta'iban muqbilan ila Allah Ta'ala. Dia datang menghadap Allah dengan hatinya. Kemudian yang terakhir, bahwa bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bersifat menerima taubatnya adalah ditunjukkan dalam hadis ini, fa'auhallahu ta'ala
Allah memerintahkan pada desa yang ditinggalkan agar menjauh, dan memerintahkan desa yang dituju agar mendekat. Inilah diantara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat senang dengan taubatnya hambanya. Allah perintahkan desa yang ditinggalkan agar menjauh, dan Allah perintahkan desa yang dituju agar mendekat. Sehingga ketika malaikat mengukur jarak keduanya, ditemukan bahwa pembunuh ini lebih dekat ke desa yang dituju, maka Allah ampuni dosanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya jika engkau berdoa padaku dan berharap padaku, maka pasti aku akan ampuni. Wahai anak Adam, jika dosamu sepenuh awan di langit, lalu minta ampun padaku, maka akan aku ampuni. Wahai anak Adam, jika dosamu sepenuh bumi, lalu engkau beristighfar minta padaku, maka akan aku ampuni selama engkau tidak syirik padaku ketika meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluasan ilmu, memberikan semangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan luasnya ilmu kita bisa memberikan jawaban terhadap persoalan. Dengan ibadah yang semangat, kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.